Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Nah, kembali lagi malam ini kita berjumpa dengan para pemirsa Hope Channel yang ada di rumah. Dan seperti tidak janjian judul malam ini, tapi masih ada hubungannya pasti berkaitan dengan judul minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu topiknya mesra sampai lansia. Nah sekarang, nah ini supaya bisa mesra bagaimana? Ya, judulnya pasangan tidak romantis. Seperti kebalikannya ini ya. Jadi betul. Nah ini pembahasannya akan dibawakan oleh narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. Dan pada malam hari ini kita berharap para pemirsa yang ada di rumah tentu dalam keadaan sehat, dan kita berdoa semoga materi malam ini boleh membawa manfaat kepada para pemirsa yang mungkin tadinya pemirsa pasangan suami istri tidak romantis, setelah menyaksikan acara ini menjadi sangat romantis ya. Iya, itu yang kita harapkan. Baik, kita akan mulai aja acara kita pada malam hari ini. Ayat inti kita malam ini terdapat di dalam Kejadian 26 ayat 8. Kejadian 26 ayat ke-8, demikianlah firman Tuhan. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang baik, menjadi satu sukacita yang besar bagi kami, para pemirsa Hope Channel yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan acara pada malam hari ini. Kami boleh hadir di dalam satu acara yang sangat baik, Obsesi Hati. Dan kami percaya Tuhan hadir di dalam acara ini. Tuhan akan pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya. Sehingga materi pembahasan yang akan dibawakan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara akan membawa manfaat bagi kehidupan rumah tangga yang menyaksikan acara ini. Tuhan kami mohon kiranya Tuhan berkati jaringan, peralatan yang digunakan agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati teman-teman Hope Channel yang memandu acara ini dari awal hingga akhir, agar acara ini dijauhkan dari segala gangguan. Di atas semua itu Tuhan, hanya nama-Mu lah yang kami tinggikan dan muliakan dalam acara ini. Dan kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa pelanggaran kami. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkaulah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Amin. Kami mengundang kepada para partisipan agar mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda, ataupun melalui media sosialnya, YouTube dan Facebook. Topik pada malam hari ini sangat menarik, dan tentunya kita dapat belajar untuk lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Saat ini, karena materi ini bukan hanya untuk para pemirsa yang ada di rumah, untuk kita berdua juga. Mungkin kita kurang romantis kali ya. Tentunya. Dan kita langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom, selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Terlihat cerah? Masih sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, Pendeta dan Ibu, kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan apa sih pasangan yang tidak romantis ini. Kami persilahkan. Ya, terima kasih pemirsa yang berbahagia. Dari waktu ke waktu kami mendapatkan pertanyaan, bagaimana menghadapi akan suami saya yang tidak romantis. Rupanya banyak istri yang menghendaki suaminya tetap romantis. Ya. Nah, ayat yang kita telah baca tadi menunjukkan bahwa rupanya ini Ishak dan Ribka cukup romantis. Mereka bercumbu-cumbuan sampai raja orang Filistin itu bisa lihat dari jendela. Rupanya jendelanya tidak ditutup. Jadi mereka tidak merasa malu untuk dilihat orang, ya.
kelihatan keromantisan mereka itu. Jadi kita lihat bahwa ternyata ini di zaman Ishak sekitar lebih kurang 2000 tahun sebelum Kristus bisa juga mereka bertindak romantis ya. Kita coba lihat lagi apa yang dikatakan oleh Raja Salomo di sini dalam Kidung Agung 1:14-16. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun anggur Enggedi. Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Luar biasa. Very poetic. Sangat puitis sekali. Kemudian kelihatan sangat romantis sekali ya untuk berbicara dan memuji kepada dia punya istri ini. Nah sekarang kalau begitu kita lihat bahwa romantis itu adalah sesuatu yang Alkitabiah. Tetapi mengapa ada pasangan yang tidak romantis? Nah, alasan seorang tidak romantis kita coba lihat. Yang pertama, romantis bukanlah bahasa cinta miliknya. Jadi kagok kalau mau romantis enggak ada tribe ya, suku yang nggak mau lah. Pokoknya kalau romantis nggak mau dilihat orang. Rasanya seperti kelemahan. Ya. Atau ada juga yang malu atau gengsi untuk menunjukkannya. Dia tidak mau kelihatan bahwa dia itu romantis. Ya. Rasanya katanya kalau tunjukkan romantis seperti kelemahan ya. Jadi dia nggak mau tunjukkan. Dia mau macho ya. Terus ada alasan yang ketiga orang tidak mau romantis karena latar belakang keluarga atau budaya yang tidak romantis. Sebagaimana saya katakan tadinya, ada sesuatu tribe yang tidak mau romantis kepada istrinya ya. Ada juga sebab tidak peka dalam memahami pasangan bahwa mungkin pasangan itu menghendaki suatu keromantisan tetapi dia rasa bahwa yang sangat penting untuk dia adalah untuk berusaha untuk mendapatkan keuangan dan sebagainya. Terus ada lagi alasan kenapa orang nggak mau romantis karena expectationnya terlalu tinggi. Jadi dipikir itu bukanlah untuk saya. Atau ada yang malas berusaha romantis. Sudahlah, pokoknya kita sudah kawin, sudahlah. Yang tadi dikejar-kejar, waktu pacaran dikejar-kejar. Jadi waktu pacaran romantis sekali. Romantis banget. Sesudah pacaran, artinya sudah menikah, ya tidak lagi romantis. Malas katanya. Terus ada lagi mayoritas pria tidak diajarkan untuk ekspresif. Nggak tahu dia caranya bagaimana untuk ekspres dia punya love kepada istrinya. Sebenarnya itu hanya dibikin-bikin lah kalau mau dipikir, karena waktu pacaran bisa dia express love ya. Tapi ada juga yang pacaran juga memang sudah kurang romantis, pokoknya diam saja, pokoknya dia berbuat sesuatu ya. Jadi kita lihat nanti lebih lanjut. Oke. Dia tidak takut terlihat lembek ya. Dia dianggapkan kalau romantis itu adalah satu perkara yang lembek, soft ya. Tapi dan ada yang memang nggak romantis karena memang dia sudah kehilangan sikap romantisnya. Hanya waktu pacaran saja. Sekarang sudah married, sudahlah. Atau terlalu realistis dan logis ya. Dia tidak mau dikuasai oleh perasaan, tetapi dia mau supaya dengan pikirannya saja dia melaksanakan akan tugasnya sebagai suami ya. Nah, dalam hal ini ada 5 alasan ya, kalau misalnya sedang pacaran ternyata dia punya pacar tidak romantis ya, jangan langsung putuskan yang tidak romantis. Kenapa? Pertama, sikap romantis tidak menjamin seorang itu setia atau tulus. Ada orang yang sangat romantis sekali, tetapi rupanya bukan hanya kepada satu orang dia romantis, tapi kepada semua perempuan dia romantis. Wah, bahaya juga ini. Jadi dia bilang kehilangan sisi romantisnya saat sibuk membahagiakan keluarga. Jadi kerja. Dia pokoknya dia rasa bahwa tanggung jawabnya adalah menyediakan dana untuk keluarga. Jadi hilang rasa romantisnya. Atau yang alasan yang ketiga kenapa orang itu tidak romantis, sikap romantis mungkin sebab dia grogi dengan pasangannya. Ada pula begitu ya. Atau kadang-kadang takut untuk dilihat sama orang lain atau malu dilihat oleh orang lain. Malulah, pegang tangan malulah. Semuanya. Terus yang keempat, pasangan super romantis mungkin hanya cuma
cerita dalam fiksi atau film. Kalau sebenarnya hidup sebenarnya nggak usah gitulah, biasa-biasa sajalah. Ya, Inilah itu ada alasannya. pemikiran yang demikian ya. Jadi kalau Anda suka romantis, mengapa tidak memulai menunjukkan keromantisan? Ya, istrinya lah duluan bilang, aduh, biar romantis kepada suaminya. Ya, Oke. Nah, kita coba lihat ya. tidak romantis itu. Kadang-kadang tidak romantis, namun mungkin ada hal-hal yang baik yang Anda harus perhatikan. Ya, misalnya. Ya, dia nggak romantis, tapi dia selalu ingin tahu bagaimana keadaanmu. Iya, Pokoknya bagaimana ada hari perhatian ini, lah. ya, ada Ya. perhatian. Jadi bukankah itu satu hal yang baik, tetapi Iya. dia tidak tunjukkan dalam sifat yang romantis. Iya. Oke. Kemudian yang kedua, alasannya dia tidak romantis. Sebenarnya pasangan memperhatikanmu dalam segala hal rutin dan praktis. Gimana ya? Tadi sudah beres gak pekerjaan kita? Bagaimana? Bagaimana tentang anak kita dan sebagainya. Jadi dia ada perhatian lah terhadap Atau dia pasangannya. menanyakan akan hal-hal yang detail dan kecil daripada keseharianmu, ya. Jadi daily bertanya activities. tentang kegiatan-kegiatan semua itu, ya. Dan pernah juga mengingat detail-detail kecil yang kamu pernah ucapkan. Kamu pernah bilang kayak gitu ya. Jadi saya teringat. Jadi ada perhatiannya, tapi sedikit ya. Iya, tetapi tidak tunjukkan di dalam misalnya pegangan tangan waktu berjalan apa semua. Dia tidak demikian, tetapi dia memperhatikan juga hal-hal yang kecil. kecil. Oke. Pasangan ini mendengar akan rencana masa depan, ya, bagaimana tentang anak-anak dan sebagainya masa depan. Ya, jadi ada perhatian. Ya, Kemudian- pasangan akan mencoba hal-hal yang kamu sukai. Ya. Misalnya suka makan ya. Oh, dia suka karedok ya, dia masak karedok ya. Jadi adalah perhatiannya, cuma tidak ekspresif secara romantis ya. Iya, mungkin tidak pernah bilang sayang atau sweetheart atau iya. kata-kata yang manis. Ya. Nah, terus pasangan mulai meniru perilaku dan sifatmu ya. Iya. Kemudian pasangan tidak segan minta maaf bila dia berbuat kesalahan. Ya, itu adalah satu hal yang baik, bukan? Ya. Walaupun dia tidak romantis, tetapi dia minta maaf. Ya. Ya. Pasangan sering menyebut kualitas dirimu yang dia suka. Jadi berarti dia ada memuji, dia ada juga memperhatikan. Oh, ini dia punya kualitas yang baik ya. Dan dia sebutkan itu supaya ada affirmation. Iya, ya. atau pasangan ingin mendengar kisah masa lalu, bagaimana ya waktu kecil, bagaimana pada saat SMA dan sebagainya. Ya, jadi itu ada perhatian, walaupun mungkin tidak romantis. Ya. Nah, kesimpulan daripada sikap ini adalah sebagai berikut. Kalau pasangan dari luar cuek, nggak peduli, kelihatannya seperti tidak ada perhatian sama sekali dan kurang romantis. Sekarang kamu tahu ternyata dia memiliki caranya tersendiri dalam mengkomunikasi rasa sayang padamu. Misalnya kamu suka makan ini, dia masakin ya. Jadi ada juga perhatian ya. Jadi tetaplah lakukan hal romantis kesukaanmu pada pasangan, karena kamu pun punya cara sendiri untuk mengungkapkan kasih sayangmu, ya. Jadi kalau misalnya suami tidak pernah bilang kata sayang atau sweetheart atau darling, ya, Anda mulailah. Anda bisa menyampaikan, ya, dengan kata-kata. Siapa tahu karena sudah terbiasa dengan gaya romantismu, maka sih dia akan coba mengikut romantis juga seperti kamu. Iya. By beholding, you become changed. Akhirnya oleh sebab selalu dibilang sayang, maka pun dia bilang sayang kepada sang istri. Baik, hal yang dapat disyukuri bila pasangan tidak romantis, rupanya ada syukur juga. Iya. Apa kira-kira syukurnya? Ya. Mereka tidak mudah umbar kata sayang, nggak seenaknya ceplos ngomong sayang kepada siapa Saya saja. tahu ada satu orang yang bilang sayang kepada siapa saja, sayang ya. Oke, jadi kemarin kepada orang yang tanpa terasa, kepada orang yang baru kenal, oh jangan begitu sayang. Itu kenal kami ketemu dengan satu orang yang selalu kata oh sweetie. Iya, apalagi di sini di Amerika sering kali kayak gitu. Iya, diumbar itu kalimat jadi seperti tidak berarti lah banyak. No lagi. meaning, No tidak ada meaning Oke. ya. Terus yang dapat kita syukuri kalau pasangan kita tidak romantis karena mereka lebih menghargai perempuan, ya. Atau sebagian besar merupakan tipe pasangan yang setia, ya. Oleh sebab tidak gampang untuk jatuh cinta kepada orang lain. Ya. Oke. Sekalinya memberikan perhatian khusus biasa akan totalitas.
Jadi memberikan perhatian keseluruhan ya, bukan mungkin tidak langsung dengan kata-kata, tetapi apa yang dirindukan oleh sang istri dia dapat penuhi, dia mengasihi sepenuhnya. Hubungannya dengan cenderung minim drama. Jadi kadang-kadang rasa sayang dan sebagainya itu bisa juga hanya seperti Drama. Iya. saja. Jadi dalam hati sedang dongkol, dia sedang marah, tetapi oleh sebab dia tidak mau untuk tunjukkan itu, jadi akhirnya dia katakan sayang, tetapi hatinya sedang dongkol. Jadi dia bermain drama. Iya. Ada kita tahu satu couple ya, dia marah-marah, dia panggilnya sweetheart katanya. Marah pun saya panggil sweetheart katanya. Jadi, aduh. Kemudian dia pasangan yang dapat dipercaya, ya, sebab dia tidak sembarangan mengumbar kasih sayang. Artinya kata-kata. Kemudian yang kita syukuri kalau kita punya partner tidak romantis, karena dia rasa privacy baginya adalah segala-galanya. Pokoknya secara privacy memang saya sayang sama dia, tapi Atau, saya tidak. Ya, pribadi yang apa adanya, apa adanya, tetapi dia adalah seorang yang setia, tidak gampang untuk mengumbar kasih sayang, tetapi dia selalu menunjukkannya itu dengan perbuatan. Baik, nah sekarang kita coba lihat menghadapi pasangan yang tidak romantis. Iya, bagaimana kita lihat? Okay. Yang pertama, jangan hakimi, jangan bandingkan. Orang itu kok begitu romantis ya, kok kau ini bukan main, very stiff di depan orang. Pegang tanganku ya di depan orang, sebab istri mau supaya dia merasa dilindungi dan sebagainya. Tetapi ini suami ya dia jalan 3 meter di depan istrinya. Tapi kita nggak boleh hakimi. Tidak boleh menghakimi. Ada satu bangsa yang tertentu yang kita tahu bahwa suaminya selalu datang jalan jauh lebih dulu. Iya, itu dia punya custom. Ada satu custom kayak gitu. Iya. Kemudian komunikasikan keinginanmu. Ingat. Komunikasi dengan I statement. Saya kecewa loh. Tadi saya sedih loh. Tadi saya semua terjatuh. Kamu sih jalannya jauh kali ke depan, nggak lihat sama saya semua terjatuh. Pegang kek, ya gandeng kek, tuntun kek. Ada juga seorang istri yang terjatuh, suaminya bukannya langsung tolong, tetapi di mana matamu? Iya. Kok sembarangan jalan gitu? Iya, hati-hatilah kamu. Sampai sudah patah loh. Saya dengar dengan telinga saya sendiri. Sudah patah, sudah fraktur tangannya. Sampai anaknya itu datang bilang, "Pak, ini mama sudah fraktur, sudah patah tulang. Jangan lagi dimarahin, jangan lagi diomelin." Sampai begitu. Aduh, saya pun dengannya sedih banget. Istrinya diam aja. Sampai sudah patah, karena padahal jalannya terjatuh gitu. Sebenarnya kan harus, aduh gimana lah ya. Tapi katanya ini kamu sembarangan jalan saja, nggak lihat-lihat, nggak perhatikan. Oke, ubah pola berpikir. Ya. Jadi romantis mungkin Anda rindukan, tetapi tidak selamanya mungkin itu cara yang coba kita punya mindset itu harus dievaluasi. Ya. Dengan hargai usaha pasangan, apapun usahanya untuk memberikan perhatian dan sebagainya, itu adalah satu hal yang harus dihargai, di acknowledge ya, itu harus penting ya. Kemudian berikan contoh hal romantis dan bentuk perhatian. Ya, jadi artinya ditunjukkan misalnya apa yang Anda rindukan, Anda bisa komunikasikan ya. Di dalam saling memberikan perhatian satu sama lain ya, apakah memberikan barang kesukaan daripada sang istri ya, atau dia menyampaikan saya pengen sekali punya ini loh ya, atau istri saya katakan saya senang sekali makan ini pisang rebus. Ini di Amerika kan jarang dapat pisang rebus. Dapatkan pisang rebus ya. Jadi oke lah kita beli. Kita beli jadi dikemukakan di toko Vietnam. Dan jangan memarahinya oleh sebab tidak romantis. Justru lebih marah, lebih nggak jadi romantis ya. Lakukan kegiatan bersama-sama ya. Jadi marilah, dan kegiatan bersama-sama itu menunjukkan satu sikap yang cukup romantis ya. Apakah itu masak bersama-sama atau menulis bersama-sama atau menyanyi bersama-sama ya. Ini seperti keluarga Leo ini dan Sumampau dengan Fitri ya, nyanyi bersama-sama. Bagus sekali. Jadi
walaupun tidak dikatakan misalnya, tapi mungkin mereka mengatakan juga kasih sayang satu sama lain. Kalau tidak dikatakan, tapi kalau menyanyi bersama-sama kan satu hal yang sangat bagus. Ya. Ya. Terus ingatlah, tidak romantis bukan berarti tidak sayang. Kadang-kadang tadi sudah kita bilang bahwa kadang-kadang orang itu nggak romantis tapi dia memperhatikan istrinya. Oke. Nah sekarang alasan pasangan yang romantis jadi tidak romantis. Artinya waktu muda misalnya atau waktu pengantin baru sangat romantis, sangat memperhatikan. Tetapi ternyata sesudah lama menikah tidak lagi romantis. Ya. Waktu pengantin duduknya rapat sekali. Sekarang sudah 10 tahun perkawinan, satu di ujung sini, satu di ujung sana. Ya, tidak ada romantis lagi ya. Jadi bagaimana apa alasannya? Ya. Mungkin menemui jalan buntu ya. Dia sedang mengalami suatu tantangan, kemudian dia tidak rasa itu adalah hal yang penting lagi ya, oleh sebab ya sudah tahu semuanya lah tentang istri ya dan sebagainya. Jadi dia sudah menemui jalan buntu. Atau dia penuh marah. Memang kalau orang udah marah Senang marah, bagaimana lagi mau pegang-pegang tangan ya, mau lagi bilang kasih sayang ya. Jadi memang dia dalam keadaan marah ya. Terus adanya kurang kepercayaan ya, tidak ada. Jadi mungkin ada waktu-waktu tertentu di mana dia mencurigakan dia punya pasangan. Ya. Jadi ini bisa terjadi kepada istri juga kepada suami, diajak untuk romantis dia tidak mau oleh sebab dia merasa bahwa suaminya itu dekat dengan seseorang yang lain. Adanya kekurangan kepercayaan menyebabkan yang tadinya romantis menjadi tidak romantis. Iya. Ya. Kemudian pandangan yang berbeda tentang cinta dan romantisme. Ya, jadi dia merasa ada sesuatu yang tidak spesifik mengenai cinta dan romantis. Ya. Banyak yang berpikir ya bahwa romantis ya tidak perlu harus diketahui oleh orang lain, tidak perlu ditunjukkan orang lain, tidak perlu di depan umum, tetapi mungkin di kamar saja ya. Jadi itu pun bisa menjadi satu hal yang menyebabkan seorang tidak romantis. Baik. Nah, pasangan tidak romantis bukan berarti tidak cinta. Kita pernah membahas tentang 5 love languages. Bahasa ada 5 kasih. bahasa kasih. Jadi untuk itu ada 5 perkara yang sangat penting yang disebutkan di dalam buku tersebut yang kita pernah bahas mungkin 2 tahun yang lalu. Dari Gary Chapman ya, di mana dikatakan yang pertama adalah waktu yang berkualitas, quality time. Quality time yaitu penting sekali untuk berbicara ataupun juga dalam melakukan kegiatan-kegiatan bersama-sama. Kemudian, apakah itu menyanyi, apakah itu main badminton sama-sama, apakah itu masak sama-sama, itu quality time. Ya. Nah, kemudian pujian, words of affirmation, mengukuhkan, menghargai akan pasangan. Maka itu adalah satu perkara yang sangat baik untuk ditunjukkan di dalam sebagai salah satu bahasa kasih. Ya, jadi biarpun nggak romantis, tapi at least dia affirm tentang apa yang dilakukan istrinya atau apa yang dilakukan suaminya. Kemudian yang ketiga adalah language of love adalah acts of service. Bagaimana pelayanannya? Jadi dia memberikan pelayanan, pokoknya istri dijemput ya, diantar ya. Jadi tidak banyak ngomong mungkin ya, tetapi melakukan kegiatan itu ya. Jadi dengan suatu pelayanan the act of service. Kemudian bersihkan rumah dan sebagainya. Bukankah itu adalah satu tindakan pelayanan? Kasih sayang walaupun tidak ngomong-ngomong. Kemudian yang pasangan yang tidak romantis bukan berarti tidak cinta, bila mana dia memberikan atau menerima hadiah. That is also expression of love. Jadi memberikan hadiah pada waktu-waktu tertentu ya. Father's Day, Mother's Day, surprise atau hari lahir atau anniversary, itu juga satu pernyataan kasih sayang. Atau memberikan sentuhan. Physical touch kepada sang istri walaupun tidak dengan kata-kata tetapi langsung memberikan sentuhan kasih sayang. Baik. Jadi sekarang kita coba lihat bagaimana menghadapi yang tidak romantis itu. Ya, ada beberapa poin yang kita ingin bahas. Ada 5 poin kita. 5 poin. Baik, yang pertama. Luangkan waktu untuk memahami bahasa kasih, language of love masing-masing yang membantu mengidentifikasi apakah bahasa cinta ada
Anda dan bagaimana Anda memilih untuk dicintai. Sebab setiap orang berbeda perihal kebutuhan dan keinginannya untuk dicintai. Kemudian hargailah perbedaan tersebut. Jangan compare, jangan membandingi satu pasangan suami dengan pasangan suami yang lain. Oke, memahami bahasa kasihnya mungkin dia sedang untuk jamahan ya. Jadi kalau dia sedang jamahan maka Anda belajar untuk mempraktekkan jamahan. Kadang-kadang istri suka kalau misalnya dipeluk begini ya. Iya dong. Senang ya. Jadi buatlah itu, oke. Kemudian yang berikut adalah memberikan apresiasi. Appreciation ya. Oh, siapalah tidak senang kalau dihargai. Semua kan senang ya. Jadi apresiasi bila pasangan Anda melakukan sesuatu yang romantis. Biarkanlah ia tahu. Jika tidak, pasangan Anda akan merasa kecil hati dan enggan untuk melakukan hal di luar kebiasaannya hanya untuk menyenangkan Anda. Sudah saya peluk sama dia nggak bilang yang itu enak, ya, dia nggak bilang yang itu dia senangi, ya wes lah, saya nggak mau lagi peluk sama dia. Jadi kita harus nyatakan, ya, appreciate dia punya romantic attitude. Kalau Anda senang dipanggil sayang, Anda katakan saya senang sekali loh. Ya. Dikomunikasikan, dikomunikasikan, itu hal yang sangat penting. Oke. Kemudian yang penting adalah komunikasi. Aduh, ini yang sering sekali kita selalu ucapkan, communication itu adalah darah daripada suatu perkawinan ya. Psikolog ya, psychologist Dan Rey mengatakan apapun itu ungkapkan saja. Kalau kita diam, pasangan tidak tahu mau kita dan menganggap tidak masalah bagi kita jika tidak diperlakukan romantis. So, express it. Kasih tahu, komunikasi. I feel love. Kasih tahu. Jadi misalnya kalau misalnya Anda tidak senang suami berjalan itu 3 meter di depan. Iya, bilanglah. Sampaikan, wah ini sudah 3 kilometer di depan saya. Ini jalan pun nggak mau pegang tangan saya. Jadi apa namanya diungkapkan ya dengan kata-kata dengan sendirinya dengan sebijaksana mungkin. Oke. Kemudian menjadi pasangan yang tetap romantis ya. Tanyakan ada kabar beberapa mereka. hal yang dapat dibuat. Misalnya tanyakan kabar mereka. Gimana hari ini kerjanya? Bagaimana di pekerjaan kantor bagaimana? Atau bagaimana mama di rumah? Ya, tanyakan. Dan kemudian berikan kejutan-kejutan kecil. Little surprise ya. Ya, little surprise dalam membeli sesuatu atau memberikan sesuatu hadiah dan sebagainya. Kejutan-kejutan kecil itu menunjukkan satu hal yang cukup romantis. Ya. Saya tadi pergi belanja lah. Terus saya lihat ini, bagus sekali ini, seperti dompet yang bagus ini saya beli untuk kamu. Jadi ada kejutan kecil-kecil, bukan saja pada waktu birthday ya. Terus luangkan waktu untuk pasangan. Ya. Ingat bahwa kasih sayang tidak harus memberikan waktu. Ya. Bagaimanapun sibuknya Anda, misalnya di kantor paling sedikit mengirimkan berita, ya SMS ataupun WhatsApp, ya. Ya. Jadi meluangkan waktu untuk pasangan. Yang keempat, lakukan hal yang menyenangkan bersamanya. Apa yang dia suka, ya? Kalau dia suka untuk main, ya kita main Mexican Train sama-sama. Kalau dia suka apa? Main badminton. Ya kalau nggak tahu main badminton, paling sedikit kita support dia dalam waktu mereka main badminton bersama dengan teman-temannya dan sebagainya. Jadi lakukan bersama-sama. Oke. Selalu berpikir positif ya. Bahwa ini adalah pasangan yang Anda cintai waktu masa muda. Jadi harus tetap dicintai. Jadi tetap berpikir positif. Jadi kalau pulang lambat, jangan langsung katakan wah ada apa-apa. Tetapi pulang lambat, rupanya banyak kerjaan. Ya. Jadi lihatnya lebih positif. Ya. Kemudian yang keenam, selalu ingat hal yang membuat Anda jatuh cinta. Dulu kenapa sih? Kok saya senang sama dia? Nah, itu akan selalu dipikirkan dan kemudian kita jadi memupuk tabiat sewaktu pacaran. Ya. Oke. Baik, kesimpulannya adalah masing-masing pasangan harus mengerti bahasa cinta dari masing-masing. Ini penting Language sekali. of love. Language of love. Itu penting ya. Kemudian masing-masing harus berusaha untuk memberikan perhatian kepada pasangan sesuai dengan bahasa cintanya. Bahasa cintanya ya. Kurangnya romantis jangan terlalu menjadi beban. Bukan berarti orang itu kalau nggak terlalu romantis itu berarti dia sudah nggak sayang. Dia sayang tapi dengan bentuk yang lain. Bentuk cara yang lain. Pernyataan romantis tidak
tidak selamanya sama seperti yang jadi ekspektasi. Ya. Iya, Jadi ekspektasi berbeda, ya. Tetapi ya biarlah kita hargai apapun pernyataan romantis yang ditunjukkan oleh kita punya pasangan. Ya, memberikan perhatian dan waktu kepada pasangan adalah sangat penting untuk memelihara keromantisan dalam keluarga. Kalau kita tidak ada waktu time together untuk sama-sama, maka itu juga kita akan makin hari makin jauh hubungan, renggang. Ada satu istilah yang katakan kalau Anda tidak memberikan waktu kepada pasangan Anda, orang lain yang akan memberikan waktu. Jadi kalau orang lain yang memberikan waktu, itulah jadi krisis dalam keluarga. Baik pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan pasangan Anda dan Anda akan makin romantis. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta untuk pembahasannya. Karena pengen memberikan ini ya responnya, cuman karena waktu kita juga cukup terbatas tapi sangat bermanfaat lah ya. Sangat baik. Nah, ini karena saya tuh udah mau ngomong, cuman karena waktunya kayaknya kita harus break sejenak dan kita akan mendengarkan yang satu ini. Halo, jam berapa? Jam 7. Wah, bentar lagi dong. Oh, enggak. Lagi nggak ngapa-ngapain sih. Ya. Oke, gue langsung ke sana ya. Oke, siap. Tempat biasa? Oh, iya, oke. Tahu. Oke, sip. Oke, yuk. Mau kemana? Itu ada janji nongkrong sama teman, Dep. Kok nongkrong nggak bilang-bilang sih sama aku? Kan kita mau main. Terus mau pulang jam berapa? Jadi masakanku nggak dimakan. Nongkrongnya nggak bilang-bilang. Yaudahlah. Makanya kalau pergi-pergi bilang-bilang. A few moments later. Baik, kembali lagi dalam program Obsesi Hati dan kita akan masuk ke segmen kedua. Yaitu ada interaksi dengan kita punya responder ya namanya ya. Betul. Dan kita akan melihat ada VTR atau vlog spot namanya istilah mereka ya. Dari teman-teman kita yang sudah diwawancara oleh teman-teman dari Hope Channel. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, saya akan bacakan pertanyaan yang ditanyakan kepada para responden yang ada di sana. Yang pertama adalah, apakah kamu romantis? Ini kayaknya ada skalanya nih antara 1 sampai 10. Ditanya sama mereka dan kalau memang romantis tuh pada saat apa gitu. Nah, kita akan mengikuti video yang satu ini. Aku nggak romantis. Aku tapi suka diromantisin. Romantis. Nilainya 9. Mungkin sih sedikit sih romantis, sekitar 7 lah. Cukup romantis mungkin ya, 8/10. Menurut aku romantis itu ketika aku nggak perlu ngomong apa-apa tapi pasanganku tahu apa yang aku mau. Iya kan? Ketika aku bersamamu. Romantis itu ketika kita sama-sama antara cowok dan ceweknya itu sama-sama berhubungan baik, saling berkomunikasi baik, udah sih gitu Mas. Ketika sebenarnya semua hal ya menurut saya nih, semua hal tuh bisa dikatakan romantis kalau misalnya kita udah dapet pasangan yang sefrekuensi gitu ya. Frekuensinya sama, jadi segalanya bisa diromantisasi gitu. Oke, menarik nih tanggapan dari mereka ya. Terutama tadi yang pertanyaan nomor 2 tuh yang kapan? romantis tuh ketika saya tidak mengatakan apa-apa tapi pasangan kita tahu. Tadi ada komentar dari teman Hope Channel sini, cenayang kali atau alina paranormal. Tetapi mungkin bisa aja. Jadi kalau terutama istri kalau dia nggak bicara tapi kita tahu dia masalah gini, ngatanya gini.
Oh langsung keluarin duit. Oh mantap minta duit pasti dia. Nggak usah ngomong udah tahu langsung kasih gitu. Itu mungkin maksudnya kali ya. Bukan begitu juga. Karena kalau dia nggak bilang apa-apa, suami mana tahu. Kalau dia cuma gini doang, oh minta duit kali, kasih aja lah duit lah. Itu kan. Tapi abang lucu-lucu tanggapannya ya dari Pak responden kita pada malam hari ini. Baik. Ya, baik. Pertanyaan berikut. Tapi sebelum kita lanjut, saya ini skala berapa ini kalau saya nih? Ini ditunggu juga oleh para pemirsa di rumah. Masing-masing dong yang menilai. Kalau saya lebih setuju pasangan yang menilai kita romantis apa enggak, bukan diri kita sih, ya. Ya kalau menurut Mama saya ini orang romantis 11 kali ya, enggak ya? Ini udah mau ngerogok-rogokan. Romantis sih. Ada sogokannya. Nah kalau saya, Mama memang sangat romantis lah. Kebalikan kali. Enggak romantis lah. Setiap pagi sebelum kerja masak dulu tuh romantis banget itu. Tadi ada itu pembahasan tadi pendeta. Ya perhatian, pelayanan itu juga bagian dari romantis. Suami masih tidur, masakan udah ada padahal harus kerja. Itu luar biasa itu. Oke lanjut. Baik, pertanyaan berikutnya. Menurutmu apa faktor yang membuat seseorang tidak romantis? Silakan VTR-nya. Di depan umum, malu, atau nggak cinta? Terlalu cuek. Mungkin sih karena komunikasinya kurang sih Mas, itu aja. Bisa jadi karena ini ya. Tadi kan yang pertanyaan sebelumnya itu karena frekuensi ya. Nah, yang tidak bisa membuat romantis itu ya dari akarnya itu Kak. Kita misalnya nggak sama orang yang cocok sama kita gitu ya. Kayak gitu sih. Oke, tadi pendeta dan ibu pendeta juga udah katakan bahwa ada juga orang yang memang tidak romantis. Cuman saya agak bingung sih ya. Bingung gini, apa ada orang yang gak romantis? Jadi kalau gak romantis, waktu pacaran dia ngapain itu? Diam-diam aja. Diam-diam aja. Gak pernah ngomong cinta. Lu suka sama gua, udah gitu doang atau gimana itu? Jadi saya juga bingung. Ya. Jadi tergantung romantisnya di mana. Iya maksud saya harusnya orang itu romantis itu maksudnya. Bagaimana dia mengungkapkan cinta sama pasangannya sebelum jadi istrinya? Kau cinta sama aku nggak? Masa begitu? Nggak mungkin kan? Aku sayang sama kamu, usah gitu kan? Jadi saya agak bingung juga. Apakah ada orang yang nggak nanti waktu segmen ketiga kita mau tanya nih, ya? Kalau menurut saya orang tuh harus romantis. Betul. Kalau sampai sudah menikah nggak romantis, itu question mark tuh tanya besar. Kenapa dia nggak romantis lagi ya? Iya. Itu tapi tadi teman-teman responden sudah menjawab juga ya. Baik, pertanyaan yang berikut ini yang terakhir untuk para responden kita. Apa tips dan trik? Wah, ada triknya juga nih jadi romantis ya. Apa tips dan trik agar menjadi pasangan yang romantis? Kita saksikan video yang satu ini. Yang pertama harus ngomong pengennya apa, nggak bisa pakai kode. Terus kalau kita suka sesuatu atau benci sesuatu harus ngomong juga. Terus kalau kita pengen diromantisin, sekali lagi harus ngomong. Aku pengen dipeluk, aku pengen dibeliin es krim, aku pengen jalan-jalan, aku pengen pegangan tangan, harus ngomong. Saling menghargai, menyayangi, dan saling bermanja. Banyak-banyakin komunikasi aja sih Mas. Tipsnya mungkin yang pertama saling memahami, ya itu bisa tuh saling memahami sama komunikasi yang baik itu penting banget. Itu aja sih Kak. Baik. Kita sudah dengar ya respon-respon mereka. Dan memang tipsnya sih, kalau zaman sekarang itu pendeta dan ibu nggak tahu kalau di Amerika ya. Kuncinya adalah tadi kan salah satu yang buat kita romantis adalah memberi atau menerima hadiah. Nah sekarang yang lagi common tuh pemberian bunga sih, ya. Cuma bunganya terdiri dari duit uang semua. Pernah lihat nggak pendeta dan ibu pendeta tuh?
Ya, jadi bunganya Money bucket. dirangkai dalam ada uang. Oh, gimana agak gembira yang dikasih hadiah itu? Ya, bunganya dalam bentuk uang, bukan bunga bank ya. Jadi karangan bunga tapi isinya uang. Wah, Iya. itu kan. Gimana nggak senang gitu yang dikasih hadiah itu. Iya. Nah, jadi memang sebuah jadi trip romantis memang tadi disebut sama ada seorang bapak tadi ya. Komunikasi Betul. emang itu sih. Tadi di presentasi juga berulang-ulang Iya, kan pendeta dan ibu bagaimana sebutkan. pasangannya mau tahu dia inginnya apa kalau cuma tadi ada satu ibu yang tidak konsisten ya saya lihat. Dia bilang dia orangnya nggak romantis jadi kasih kode. Sekarang terakhir tadi dijawab harus diberitahukan juga ya. Jadi agak bingung juga. Nah baik pendeta dan ibu nih, ya saya seperti yang saya bilang tadi. Apa benar orang itu tidak romantis waktu pacaran? Gimana ceritanya itu orang menyampaikan cintanya? Kalau saya, nah ini pertanyaan yang kedua agak lebih serius nih, Ci. Kalau saya bilang ada perubahan perilaku kali pendeta dan ibu ya, dari waktu pacaran kepada waktu dia menikah. Karena kalau menurut saya orang itu harusnya romantis. Kalau enggak gimana dia mau menyampaikan cinta sama pacarnya itu yang jadi istrinya itu? Gimana nih pendeta dan ibu? Iya, dengan beberapa pertanyaan yang tadi juga tolong Iya. ditanggapi pendeta dan ibu. Kita harus tahu bahwa banyak orang yang tidak sempat juga pacaran. Jadi kalau orang dijodohkan ya oleh seorang dia tidak bisa bergaul dengan orang lain, memang orangnya tidak romantis ya. Jadi sampai usianya sudah di atas 30 tahun atau 35 tahun dia masih belum juga dapatkan orang. Oleh sebab dia ingin menikah tetapi dia tidak biasa bergaul, jadi untuk katakan romantis ya susah ya. Jadi terpaksa lah orang tuanya yang harus cari ya, dijodohin ya dan sebagainya. Atau ada yang dinikahkan saja dengan dia punya pariban, ya, boru tulang untuk orang-orang dari Tapanuli misalnya, contohnya. Jadi dalam keadaan demikian tidak selalu pacaran, jadi pokoknya dia rasa menikah ya, tetapi tidak ada ekspresi daripada kasih sayang jadi romantis. Jadi ada yang demikian ya, dan kalau misalnya bergaul ya bukan kalau dia yang cari jodoh, kadang-kadang bukan hanya artinya tidak sempat di dalam bertemu dan menyatakan kasih sayang, tetapi mungkin hanya tulis surat aja ya. Long distance. Jadi long distance relationship ya. Jadi hanya saya suka sama kamu misalnya ya, maukah jadi istrimu, padahal baru saja ya ketemu ataupun baru saja berkenalan melalui Facebook dan sebagainya. Jadi ada keadaan-keadaan tertentu yang demikian, ya. Oke. Jadi kondisional juga berarti ada beberapa Ternyata orang. ada juga yang nggak romantis ya rupanya ya. Saya juga baru tahu. Berarti memang kalau sampai dia di pernikahan tidak romantis itu berarti perubahan perilaku lah pendeta dan ibu ya. Dari dulunya romantis mungkin jadi satu tanda tanya, jangan dia sudah bosan sama istrinya atau apa. Nah, itu harus jadi pertanyaan para istri atau suami ya. Ya karena seperti kalau sudah menikah kan harusnya lebih banyak waktu untuk menyampaikan gitu ya. Betul gitu ya pendeta atau ibu, atau saya salah ya? Iya, tetapi kadang-kadang sudah menikah ya oleh sebab fokus daripada sang suami adalah dia punya karir ya, maka dia sering lupa untuk menyatakan lagi kasih sayang. Oh pokoknya dia kan sudah jadi istri saya, sudah menghasilkan anak ya, anak makin besar lagi ya. Jadi istri yang memerlukan akan perhatian untuk dapatkan afirmasi kasih sayang, tetapi sang suami ya terus bergelut dengan dia punya karir ya, sehingga kurang waktu untuk keluarga dan sebagainya. Jadi ada sesuatu hal yang tidak ada keharmonisan ya, ataupun tidak adanya keromantisan. Ya, tapi seperti mana tadi kita terangkan bahwa kadang-kadang orang itu dia rasa pokoknya saya sudah kerja, saya cari uang untuk masuk. Itulah pernyataan kasih sayang saya. Jadi kita lihat juga dia punya tipe-tipe kepribadiannya. Menariknya pembahasan ini. Sangat menarik. Tentunya sangat banyak menarik. pertanyaan-pertanyaan yang juga
sangat menarik. Dan memang sudah masuk beberapa pertanyaan di sini ya, yang Iya. nanti akan kita bacakan di segmen Di yang segmen ketiga. berikutnya. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan yang satu ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Mazmur 119, ayat 105. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Saat ini kita sudah masuk ke segmen ketiga, yaitu segmen pertanyaan, menjawab pertanyaan. Namun Ya. sebelum kita baca pertanyaan, kita ada yang lupa tadi. Kita harus mengucapkan terima kasih dulu kepada para responden yang sudah memberikan kasih komentarnya ya. banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah boleh berpartisipasi menjawab pertanyaan yang dilakukan oleh kru Hope Channel Indonesia. Baik. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Nelly. Apakah romantis itu artinya berbeda setiap orang? Soalnya saya melihat suami saya tidak romantis atau cuek dan tidak mau mengumbar keromantisannya, namun dia diam-diam memberikan sesuatu yang saya suka. Wah, ini malah mantep nih harusnya. Silakan. Bagaimana ini Pendeta dan Ibu? Kami persilakan. Jawabnya adalah benar bahwa keromantisan itu berbeda antara satu dan yang lain ya. Dan kalau misalnya memberikan sesuatu yang Anda suka, nah itu adalah salah satu act of romance. The act of romance ya. Jadi menunjukkan ya tindakan romantisnya yaitu dengan perbuatan ya. Jadi sebenarnya harus dinyatakan, bilang, oh aduh terima kasih ya, ini yang saya suka, yang diberikan, aduh saya senang sekali. Jadi akhirnya dia akan merasa lebih senang untuk memberikan sesuatu yang disenangi oleh istrinya. Iya. Jadi Anda kalau terima sesuatu pun jangan cuek aja. Diam-diam aja. Anda harus tunjukkan bahwa Anda sangat menghargai akan pemberian tersebut. Ya. Dan berterima kasih, kemudian mungkin Anda bisa memeluk sama dia, maka kalau Anda memeluk dia, kan dia akan memeluk balik. Atau sun sama dia, aduh terima kasih ya sudah dikasih, saya senang sekali dapat kado ini. Jadi pokoknya komunikasikan ya, bilang terima kasih, bilang senangnya terima itu, jadi dia lebih sering mau menyatakan kasih sayangnya dengan memberikan sesuatu yang Anda senangi. Iya benar. Betul, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Dan memang tadi sudah disampaikan, dan kita harus ingatkan lagi bahwa banyak sekali orang beranggapan kalau romantis itu hanya sentuhan aja. Padahal tadi Pendeta dan Ibu sudah katakan ada 5 hal tuh, saya ingat tadi atas statement dari Gary siapa tadi, saya agak lupa namanya, bahwa meluangkan waktu itu juga romantis. Ya, yang meluangkan waktu, terus pujian. Itu kan tidak touching ya, tidak sentuhan. Terus apa? Pelayanan sama-sama gitu ya. Terus ya memberi dan menerima hadiah dan baru sentuhan. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah jangan pernah berpikir romantis itu cuma sentuhan doang. Dan saya juga selama ini Pendeta dan Ibu berpikir bahwa romantis itu kalau sentuhannya, wah kalau saya peluk istri saya itu romantis. Loh ternyata, oh iya juga ya setelah dilihat-lihat ya. Betul. Meluangkan waktu bersama-sama, memberikan pujian, kamu cantik, gitu kan, nah, itu juga romantis. Nah, jadi betul juga ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Ardo. Mungkin seorang bapak ini ya. Bagaimana caranya kita merencanakan kegiatan yang romantis bersama pasangan yang tidak romantis? Ini menarik pertanyaannya. Silakan Pendeta dan Ibu menjawabnya nih. Nah sekarang oleh bahasa cinta itu berbeda ya, maka kebetulan dia tidak romantis. Kemudian kira-kira apa yang menjadi hal yang dianggap romantis oleh pasangan Anda ya. Jadi kemudian Anda evaluasi sendiri apakah itu adalah satu hal yang baik, kemudian Anda bisa mengajak sesuatu yang sudah pasti pasangan Anda akan senangi ya. Jadi misalnya dia tidak romantis ya,
Kemudian Anda boleh berdiskusi dengan dia tentang bagaimana kalau kita waktu untuk berlibur bersama-sama, ya. Jadi berlibur bersama-sama, ya, itu merupakan satu tindakan, ya, hal yang dapat mempererat hubungan bersama-sama, ya. Jadi misalnya sudah berapa lama kita tidak berlibur, bagaimana kalau kita ke Bali misalnya, atau rencanakan, ya, setiap tahun kan kita harus ada perencanaan Untuk liburan, untuk family. liburan itu untuk family vacation, ya. Jadi kalau itu disetujui bersama-sama, kemudian tanyakan, ya, kemana kita akan pergi, ya. Jadi berikan pendapat, kemudian dengan sama-sama mengucapkan atau memberikan ide bersama-sama, maka tindakan itu dapat dilakukan bersama-sama. Ya. Benar sekali. Yang penting komunikasi supaya lancar semuanya. Saya sebenarnya ada yang mau saya tanyakan sih, udah pernah dulu mungkin ya. Karena kan tadi pendeta dan ibu bilang salah satu bentuk keromantisan dalam merencanakan suasana romantis tuh pasangan tuh berlibur gitu ya. Cuma kalau keluarga kami selalu bawa anak-anak ini pendeta, karena kalau kami berlibur tidak bawa anak-anak seperti rasa kosong gitu. Nah itu gimana itu pendeta? Jadi kami nggak pernah pergi berdua, nggak pernah. Ya kami selalu bawa anak-anak dari mereka kecil sampai mereka besar sekarang. Itu karena kalau kami pergi berdua tuh kayak rasa ada yang hilang gitu. Kayak nggak enak malah jadinya. Nah, itu ada yang salah dengan kami atau gimana nih pendeta? Bisa diulangi lagi apa yang dikatakan? Selalu kalau pergi bersama-sama dengan anak, nggak pernah berduaan. Jadi itu salah dengan kami. Salah, itu adalah family time, ya. Itu adalah tidak salah. Namun ada bagusnya juga mengadakan suatu perencanaan untuk pergi hanya berdua. Ya, dating. Ya. Jadi anak kami kadang-kadang ambil waktu anniversary misalnya, mereka titipkan anak-anak kepada kami, kemudian mereka berdua pergi. Ya, itu perlu juga untuk tetap mempertumbuhkan kasih sayang hanya berdua saja. Tetapi waktu keluarga selalu bawa dengan anak-anak bagus, ya. Tetapi di samping dengan keluarga perlu juga waktu dengan apa? Dating. Ya, waktu ini kita ada Mother's Day 2 minggu yang lalu. Kebetulan jadi kami yang nenek-nenek ini dan kakek jaga cucu-cucu. Kemudian ini Andrea, Patrick, Elvina keponakan kami dengan Carrie suaminya, mereka double dating. Itu juga bisa sama-sama. Yang penting mereka ada waktu untuk spend time together. Tanpa anak-anak ya. Jadi anak-anak dijaga oleh nenek dan kakek. Ya, jadi kami harus juga 4 cucu. Oke. Berarti penting itu ya, untuk dating. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Sri. Pendeta, saya mau bertanya, akhir-akhir ini banyak status perselingkuhan. Nah, apakah pasangan yang tidak romantis itu dikarenakan selingkuh? Padahal awalnya sangat romantis, bahkan wedding anniversary selalu dirayakan. Sekarang tidak pernah. Tidak pernahnya huruf kapital semua lagi nih. Marah dia kayaknya. Silakan pendeta dan ibu tanggapannya. Oke, jadi jangan langsung curiga ya kalau pasangan tidak romantis itu karena selingkuh, ya. Tidak selamanya oleh sebab selingkuh, ya. Jadi, tetapi kalau selingkuh memang menyebabkan tidak lagi romantis dengan istrinya, tetapi jangan dibuat kesimpulan terbalik. Jadi kalau misalnya tidak romantis artinya selingkuh, bukan. Kalau selingkuh memang ya menjadi tidak romantis, tetapi tidak selamanya begitu. Ada juga oleh sebab dia banyak kerja, terlalu banyak kesibukan, dia lebih memikirkan pekerjaannya dan sebagainya, sehingga dia tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan waktu kepada keluarga, ya. Jadi bisa itu terjadi, ya. Namun sebagai peranan daripada sang istri adalah untuk coba mengingatkan, ya, mengingatkan. Jadi kalau misalnya tidak pernah lagi merayakan wedding anniversary, ya, ingatkan,
kemana rencana kita untuk Anniversary kita, ya. Rencana kita makan di mana, ya. Paling sedikit makan lah sama-sama. Paling sedikit makan bersama-sama, keluar dan sebagainya, ya. Jadi supaya itu mupuk cintanya, kasih tetap dipupuk, ya. Sebab kalau misalnya makin lama makin merenggang lah, itu yang bisa menyebabkan, ya, perselingkuhan. Ya. Oke, baik Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Kembali, sebenarnya sih ada beberapa pertanyaan, cuma waktu kita sudah habis ini Pendeta dan Ibu. Karena pembahasan malam ini juga sangat menarik ya, mengenai keromantisan. Jadi silakan Pendeta Kuntaraf untuk memberikan closing statement-nya. Kembali, masing-masing harus mengerti bahasa cinta dari masing-masing, ya. Dan kita harus berusaha untuk memberikan perhatian kepada pasangan sesuai dengan bahasa cintanya. Jadi kurang romantis jangan terlalu menjadi beban, ya. Tetapi kalau misalnya menghendaki keromantisan, maka itu harus dikomunikasikan, ya, memberikan perhatian kepada pasangan, dan biarlah supaya kita dapat memupuk akan keromantisan tersebut dan boleh selalu mesra, ya, sampai lansia. Baik, terima kasih banyak untuk materi yang sangat menarik ya, tentunya pasti sangat berguna untuk semua pemirsa. Kami mengundang Ibu Kathleen untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami, telah memberikan kesempatan, masih memberikan nafas, kesehatan untuk memberikan presentasi bagaimana keluarga yang tidak romantis. Kiranya ini akan menjadi suatu pegangan bagi seluruh pemirsa maupun kami masing-masing, agar kami tetap mesra dengan pertolongan Tuhan, tetap menyatakan bahasa kasih kami kepada pasangan kami, sehingga kami makin hari makin akur satu sama lain, sehingga dapat menjadi satu saksi yang baik di orang sekeliling kami. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk waktunya. Sampai jumpa Senin depan. Sekedar mengingatkan kepada para pemirsa bahwa kebaktian kebangunan rohani Rumah Sakit Advent se-Indonesia dengan tema Champion Mindset akan diadakan 2 pekan ke depan, mulai tanggal 31 Mei sampai 22 Juni 2024 di Hope Channel Indonesia secara live. Baik, demikian akhir dari acara kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa setia Hope Channel yang selalu menyaksikan program acara Obsesi Hati. Terlebih kepada narasumber kita, Pendeta Ibu Pendeta Kuntaraf, yang telah membawakan pembahasan dari minggu ke minggu dengan sangat luar biasa. Tuhan berkati keluarga Pendeta Kuntaraf. Amin. Dan kepada sahabat-sahabat kru Hope Channel Indonesia yang bekerja keras memandu acara ini boleh berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.